Oke, assalamualaikum. Hari ini gue pengen ngebahas tentang Canon EOS R di tahun 2022. Apakah masih worth it? Karena gue sampai hari ini untuk Talking Head ini pun pakai EOS R. So, seperti biasa sebelum mulai kita ngomongin R, let's go. Nah, EOS R di tahun 2022 worth it atau tidak ya? Jadi kamera ini itu kamera yang dirilis tahun 2018 dan dulu ini harganya masih 30 juta lebih ya. Sekarang tahun 2022 dan kamera ini tuh kamera yang dipakai oleh Peter McKinnon ya. Mirrorless pertama yang dipakai oleh Peter McKinnon. So jadi gua pun sebagai Peter McKinnon di Indonesia aja enggak. Gue yang menggunakan EOS R juga cukup betah dengan kamera ini gitu ya. Gue akan bahas juga speknya dan seperti apa kelebihan dan kekurangannya dan sisi nyaman dari EOS R. Pertama kita bahas dulu dari segi videografi ya. EOS R ini punya resolusi 1080p dan up to 60 fps dan juga bisa 4K dia. Bisa 4K sampai 30 fps dan di 720p dia udah bisa high frame rate untuk bikin slow motion, cuman ya hasilnya langsung jadi slow motion. Itu kelebihan kamera Canon yang menurut gue kelebihan. Nah ini pun bisa dibilang kelebihan atau kekurangan bagi sebagian orang, karena gue sendiri kalau misalkan shoot di 120 fps itu lebih seneng kalau misalkan hasilnya langsung slow mo, jadi kita langsung edit b-roll aja, karena gue agak butuh 120 fps tapi keadaan normal gitu. Buat apa gitu ya, kalau pengen normal pakai aja 24 fps, begitulah kira-kira. Nah, kelebihan lainnya juga yaitu Canon EOS R ini punya C-Log. Apa itu C-Log? C-Log itu flat profile yang aslinya sebenarnya seperti ini gitu. Nah, gambarnya se-flat ini sebenarnya. Jadi, lu bisa color grading lebih optimal lagi dengan EOS R. Untuk low light-nya menurut gue cukup oke, karena gue juga tipe orang yang syuting menggunakan lighting, jadi nggak terlalu perlu low light capability. ISO di 1200 atau 1500 masih oke. Canon EOS R ini punya sensor full frame, 24 mili full frame, jadi wah jangan khawatir buat gambar lu, dijamin ciamik lah ya. Untuk fotografi apalagi full frame ini sangat membantu, dan untuk video juga bisa bikin gambar lu lebih asik sebenarnya kalau misalkan di sensor full frame dibandingkan dengan APS-C. Menurut gue lebih seneng di full frame. Nah, seperti misalkan APS-C dengan fitur yang 4K segala macam gilanya dibanding dengan full frame dan fitur seadanya, gue lebih milih full frame gitu. Karena dulu pun gue lebih milih full frame murah dibanding APS-C yang harganya sama gitu. Karena gue lebih butuh feel full frame-nya dibanding fitur 4K atau FPS tinggi, low light segala macam. Karena gue lebih seneng dengan hasil dari full frame. Jadi ya, EOS R ini udah full frame. Nah, gue pengen ngebahas juga tentang fotografi nih ya. Fotografi di EOS R oke, karena megapikselnya yang udah 30 megapiksel, jadi resolusinya udah cukup untuk fotografi. Jadi EOS R ini sebenarnya kamera yang disatuin untuk video centric dan juga fotocentric gitu ya. Dan dia udah bisa burst di 8 fps, cukup rendah juga, cuman oke 8 fps, jadi per detik lu bisa dapetin 8 foto di mode burst ya. Untuk autofocus, jelas Canon selalu mengutamakan autofocus dari zaman Canon EOS M3 gitu ya. Autofocusnya udah bagus, meskipun lu pakai lensa-lensa yang murah yang standar basic RF mount itu udah oke autofocusnya, lu tinggal tap. Nah, kelebihan juga nih ada touchscreen juga dari EOS R gitu. Jadi lu bisa tap fokus udah enak gitu ya. Dan banyak juga type of focus yang bisa lu pilih gitu ya. Lu bisa face tracking, seperti misalnya mau ngikutin wajah, atau lu bisa pilih one point focus gitu ya. Dan fokusnya pun ada servo dan ada one shot. Jadi lu bisa dapetin continuous autofocus di EOS R. Apalagi kalau pakai mode burst itu udah udah enak sebenarnya. Dibilang worth it di tahun 2022 karena gua adalah orang yang pakai kamera lawas selalu gitu ya. Dibilang lawas juga enggak, ini kamera 2018 Pak ya. Nah, dulu kamera ini dirilis dengan harga 30 jutaan dan sekarang sudah turun sampai ke 20 juta. Gila, turunnya 10 juta Pak untuk dapetin EOS R ini gitu ya. Menurut gua dengan 20 juta body only itu udah worth it, karena lu udah dapetin fitur yang masih
usable di tahun-tahun ini gitu ya. Karena standar masih 1080p 60 fps oke-oke aja. Dan fotografi 30 megapiksel udah edan gitu ya. Di tahun ini masih cukup besar juga gitu ya. 30 megapiksel 20 juta itu sangat worth it untuk kamera yang bisa video dan fotosentrik gitu. Yeah. Nah, selain dari itu juga kelebihan EOS R ini secara penggunaan gue sangat suka karena ada beberapa tombol yang sangat membantu dan tombolnya nggak terlalu banyak, nggak membingungkan kayak kamera-kamera DSLR mungkin yang dulu-dulu gitu ada banyak tombol. Gue suka di EOS R ini sangat simple. Lu bisa lihat di sini nih di jempol atas ini ada mode. Ini touchscreen BTW, bukan tombol gitu. Jadi lu bisa slide foto pakai ini, one tap untuk pindah foto, untuk scroll foto juga bisa, dan juga ini gua pakai sebagai custom mode untuk ISO. Jadi gua biasa nurunin ISO pakai itu tuh, touch itu tuh. Jadi kalau misalnya gua lagi pakai manual di jalanan, itu nggak susah ribet. Pencet ISO-nya muter itu ribet. Untuk ISO, lu tinggal slide di sini. Jadi gampang untuk dapetin exposure yang natural gitu Pak ya. Kelebihan lain juga EOS R ini punya layar di atasnya. Jadi lu bisa controlling exposure dan juga lihat bahwa ini lagi nge-record atau enggak. Lu bisa lihat dari atas. Kalau misalnya lu lagi video dari atas begitu ya, low angle, lu bisa lihat dari sana. Ini adalah fitur DSLR yang dulu-dulu seperti One DX, inget gue itu ada layar ininya. Ini keren menurut gue karena di EOS R6 atau EOS RP itu gak ada Pak. Dan juga dia punya flip screen, dia bisa touch screen, udah sangat bagus. Ya worth it lah untuk 20 jutaan gitu ya. Dan baterai capacity yang pasti gitu ya. Lu bisa lihat nih baterai EOS RP dibanding dengan baterai EOS R ini sangat jauh berbeda gitu ya ukurannya. Dan baterai EOS R ini ukurannya udah gede banget, jadi cukup buat gua syuting seharian Pak. Jadi lu nggak perlu punya 4 baterai atau 5 baterai seperti yang dulu gua sebelum pindah ke Canon. Di Canon EOS R gue cukup pakai 1 baterai gitu. Kalau misalnya lu butuh bisa cuman nambah 1 baterai lagi aja. Selain dari itu juga lu bisa charge dengan Type C, bam, langsung cepat penuh gitu ya. Dan untuk transfer file juga gampang, lu tidak perlu cabut pakai card reader dan sebagainya. Lu tinggal colok Type C to Type C. Kalau misalkan ada laptop lu ada Type C-nya itu cepet banget pindahin datanya gitu ya. Jadi asik lah EOS R ini untuk di tahun 2022. Untuk video juga nih satu lagi tambahannya adalah image stabilization-nya. Dia punya 2 jenis image stabilization yang mana kalau misalkan lu pengguna handheld itu bakal enak banget. Seperti video-video yang tadi gue liatin di awal itu menggunakan image stabilization-nya EOS R dengan lensa 85mm. Gue udah dapetin stabil yang seperti itu. Gila jadinya, gila banget gitu ya. Nah itu tadi review dari Canon EOS R. Semoga bisa membantu lu mencari kamera nih. Misalkan di tahun ini lu butuh kamera untuk start belajar kamera atau lu butuh upgrade, bisa juga nih upgrade ke EOS R karena masih worth it di tahun ini dan harganya udah terjangkau Pak. Lu bisa pilih lensa manapun yang nyaman buat lu. Saran gua untuk memulai lu bisa beli 50mm f1.8 RF basic, itu harganya murah, cuman 3 jutaan. Seingat gua segitu. Jadi lo dapat package gambar dengan bokeh lisius dan sinematik gitu ya, dengan satu package EOS R dan 50mm. Udah oke. Jadi segitu aja video kali ini. Lo bisa cek di description buat info lebih lanjutnya. Semoga bisa bermanfaat buat lo semua. Assalamualaikum and Oke, sedikit info tambahan juga, gue punya kelas online Adobe Premiere Pro yang sama dari dulu gitu ya. Harganya juga akan tetap sama 200.000 dan akan ada materi tambahan juga gimana caranya optimalin color grading dengan preset-preset gue dan preset siapapun. Itu akan membantu lu buat color grading menggunakan preset. Jadi lu bisa join di description di bawah juga, harganya akan tetap 200.000. Lu bisa kontak di sana dan dapetin akses langsung. Oke.